terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Adrian Sumlang. Demikian juga buat Ibu dan seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang ada di Apeiron Ministry Kupang ini. Dan demikian juga yang menyaksikan ibadah kita ini melalui channel YouTube maupun channel fanpage Facebook Adrian Sumlang. Kiranya Bapak Ibu dimanapun Anda berada di seluruh belahan Nusantara ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Baik, terima kasih. Saya akan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum lebih jauh saya memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah secara singkat disampaikan oleh Bapak Pendeta Adrian. Nama saya Derman P. Nababan. Dari marganya ketahuan bahwa saya orang Batak. Batak tembak langsung, BTL. Aslinya dari kota kecil di Seborong-borong, sebuah dusun, desa, dari kampung. Beta asalnya dari sana. Ya, puji Tuhan kalau sampai dengan hari ini beta boleh dipercaya dan dipromosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang. Hari ini beta juga didampingi oleh istri saya, Rumata Rosininta Sianya. Dia ini baru Manado, tapi orang sering bilang dia Manado, tapi saya bilang Manadonya dia itu menang nampang doang. Kalau Pak Adrian Sumlang asli Manado ya dia. Hanya lahir besarnya di kota Jakarta, ya. Jadi beta orang kampung, dia orang kota, ketemu di rumah Tuhan. Anak kami ada dua. Yang pertama Tiffany Saulina, saat ini sedang menyelesaikan studinya di ITB Bandung, kakak Nona. Dan kemudian kakak Nyong, Kevin Jagar Eliezer, masih semester 3 di Universitas Parahyangan di Bandung juga. Hari ini beta akan menyampaikan bagaimana kita bisa menang di masa sukar. Karena hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar ketika terjadi pandemi global sejak tahun 2019 di akhir, 2020 semakin menjadi-jadi dan banyak korban jiwa. Lanjut 2021 dan sekarang ini eksesnya masih terasa di seluruh belahan dunia. Ada terjadi krisis ekonomi sebagai dampak daripada pembatasan sosial skala besar yang dilakukan di berbagai negara termasuk di negara kita. Oleh karena itu saya akan berbicara hari ini tentang bagaimana burung Raja Wali mengatasi badai persoalan dalam kehidupannya. Apa sih beda ayam dengan Raja Wali? Beta ada pun cerita bahwa suatu ketika ada seorang pemburu naik ke puncak bukit dan menemukan sarang burung Raja Wali. Dan ketika dia menemukan sarang burung Raja Wali, ada kebetulan telurnya. Satu butir telur itu dibawa dan ditaruh di sarang ayam yang sedang mengerami telurnya. Maka pendek cerita, lahirlah anak Raja Wali 1 ekor dan anak-anak ayam yang lain. Sejak kecil, induk ayam mengajari anak-anaknya dengan 1 ekor anak Raja Wali untuk berperilaku seperti ayam. Berkotek seperti ayam, mengais-ngais mencari makanan, berlari seperti ayam kebanyakan. Tetapi pada satu ketika ada seekor Raja Wali yang dewasa terbang di angkasa, maka induk ayam dengan seketika memanggil seluruh anak-anaknya termasuk anak Raja Wali untuk bersembunyi di bawah kepak sayapnya. Lalu dalam persembunyiannya anak Raja Wali penasaran. Dia bertanya, "Ma, mengapa kita bersembunyi?" Lalu induk ayam berkata, "Nak, engkau tahu yang di atas itu adalah burung Raja Wali. Kalau kita tidak sembunyi, maka suatu saat kamu akan diterkamnya dan akan dimakannya. Maka solusi yang terbaik adalah kita bersembunyi di tempat ini." Bapak Ibu, setelah hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, maka anak Raja Wali menyadari proses pertumbuhannya beda dengan anak ayam. Dia melihat badannya lebih besar, kakinya lebih besar, kukunya lebih tajam, dan juga paruhnya juga lebih tajam. Sehingga ketika dia melihat induk Raja Wali terbang di angkasa, maka dia juga mencoba hal yang sama. Karena dia pikir, aku sama dengan dia, mengapa aku berbeda? Maka dia mulai belajar melompat, belajar untuk terbang, tetapi tidak bisa. Tetapi ketika dia lakukan itu secara berulang, gagal dan gagal lagi, dan pada suatu saat anak Raja Wali ini bisa terbang layaknya Raja Wali dewasa. Dia tinggalkan teman-teman ayamnya. Goodbye teman ayam, beta pergi melayang di angkasa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, yang mau saya sampaikan kepada kita adalah Tuhan menciptakan kita layaknya atau laksana burung Raja Wali, bukan seperti ayam. Tetapi ada banyak anak-anak Tuhan yang berpola, yang berperilaku layaknya seperti ayam, takut menghadapi masalah, tidak bisa terbang tinggi menghadapi badai persoalan dalam kehidupannya. Maka tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tapi di Kupang Sendi ada, di tempat beta pernah ada seperti itu. Ditinggal pacar, dia merasa hidupnya sudah tamat, dan dia juga mengakhiri hidupnya. Padahal pacarnya enak-enak dia dengan pacar yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar bagaimana kita bisa menang di masa sukar. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali. Yesaya telah menyadari ini, Raja Wali mendapatkan kekuatan baru. Demikianlah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika Anda berlari, seharusnya Anda kecapean, tetapi tidak menjadi lesu. Dan ketika Anda berjalan dalam kehidupan ini, Anda tidak akan menjadi lelah. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Saya mau bertanya, bagaimana keadaan Anda hari-hari ini? Anda mungkin berkata, Pak Nababan, saya letih, saya lesu, saya tidak berdaya. Sepertinya permasalahan beta tidak ada jalan keluar. Ekonomi beta sulit. Usaha dan pekerjaan juga sepertinya diambang kehancuran. Yang lebih parah, rumah tangga saya juga diambang kehancuran. Saudara, persoalan-persoalan ini setiap hari hadapi di depan persidangan. Banyak orang yang putus asa, putus pengharapan. Banyak keluarga yang mengakhiri hubungan mereka, divorce, bercerai. Karena apa? Karena ada pihak ketiga, karena ekonomi sulit dan lain sebagainya. Banyak alasan yang mereka ajukan dan ketengahkan. Tetapi untuk setiap masalah yang Anda hadapi hari-hari ini, apa yang Anda harus lakukan? Ada 3 poin penting yang beta akan sampaikan untuk kita bisa menang di masa sukar. Yang pertama, kita harus belajar seperti pada burung Raja Wali. Saudara, burung Raja Wali membangun sarangnya di bukit batu. Maka yang pertama, dia lapisi sarangnya dari ranting-ranting pohon yang tajam. Kemudian dilapisi yang kedua dengan jerami yang lebih halus. Yang ketiga, sampai kepada kapas dan bulu-bulu yang halus. Raja Wali bertelur, dia erami telurnya, dan kemudian menetas. Menjadi anak-anak atau menjadi bayi Raja Wali. Tetapi Anda tahu, anak Raja Wali ini selalu disuapi oleh induknya. Cari dibawa makanan dari luar. Bisa ikan, bisa belalang, atau binatang-binatang lain yang menjadi santapan Raja Wali. Selalu disuapi kepada anak Raja Wali. Anak Raja Wali membuka mulutnya. Induknya memberikan makanan. Setelah anaknya kenyang, maka dia tidur, tidak melakukan apapun. Hal yang sama hari demi hari, minggu demi minggu. Tetapi Anda tahu, apakah induk Raja Wali membiarkan pola itu berlaku sepanjang masa, sepanjang hari? Ternyata tidak. Di dalam kitab Ulangan 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menopang seekor dan mendukung di atas kepaknya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan, memporak-porandakan. Maka induk Raja Wali akan mencabuti bulu-bulu
lapisan yang terakhir. Dia cabut. Kemudian dia cabut hari berikutnya jerami. Maka tinggallah ranting-ranting pohon yang tajam. Disitulah anak Raja Wali tinggal. Anda tahu, ranting-ranting pohon yang tajam ini akan menusuk badan daripada anak Raja Wali. Mereka akan kesakitan. Mereka akan menjerit. Dan bahkan tadi dikatakan, induk Raja Wali terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, menabrak itu sarang Raja Wali, memporak-porandakan. Ketika sarangnya porak-poranda, maka induk Raja Wali berada dalam kesulitan yang amat. Demikian kita. Ketika pandemi global COVID-19 tahun 2019 melanda seluruh negeri sampai tahun 2020, Bapak Ibu, kita seperti anak Raja Wali. Sepertinya tidak ada harapan. Kita tertusuk duri. Ekonomi kita tertusuk duri. Pekerjaan kita juga tertusuk duri, banyak di PHK, banyak pengurangan gaji, banyak pemotongan gaji. Dipotong pun gajinya sampai 75%, tidak masalah, yang penting kerja. Sulit mencari makanan. Hubungan sosial juga, perceraian di tengah-tengah rumah tangga semakin marak. Dalam proses itu balah Raja Wali mengangkat anaknya, membawa tinggi ke angkasa, dan kemudian melepaskan anaknya ini. Anaknya belum bisa terbang, masih menggelepar-gelepar. Tetapi sebelum anak Raja Wali menyentuh tanah dan bebatuan, dengan secepat kilat induk Raja Wali akan menerkam anak itu dan dibawa lagi ke atas. Dilepaskan lagi, dibawa lagi ke atas. Bapak Ibu, dalam kondisi yang demikian sepertinya anak Raja Wali berpikir, kejam kali kau induk Raja Wali, kejam kali kau mama, kejam kali kau bapak, kira-kira seperti itu. Pada akhirnya Raja Wali bisa terbang sendiri di angkasa. Sekali lagi demikian kehidupan kita. Sepertinya kita merasa Tuhan itu tidak adil. Sepertinya Tuhan itu tidak peduli dengan masalah kita, tidak peduli dengan keluarga kita, tidak peduli dengan jodoh kita, tidak peduli dengan rancangan-rancangan kita yang banyak tertunda, tidak peduli dengan keuangan kita yang semakin menurun, ekonomi kita yang semakin menurun. Mungkin kita berkata, kejam kali kau Tuhan, aku sudah rajin berdoa, aku sudah rajin beribadah, tapi kok terjadi seperti ini? Kok anak-anakku tidak hormat kepada aku? Orang tuaku sepertinya tidak peduli dengan aku. Teman-temanku yang terdekat sekalipun sepertinya meninggalkan aku. Bisa-bisa aja. Tetapi Anda tahu, cara itu adalah yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Supaya kita tidak nyaman di dalam zona nyaman kita, di dalam sarang kita. Supaya kita lebih dewasa, tidak lagi menunggu pelayan-pelayan Tuhan untuk mendoakan kita, tetapi kita yang ambil bagian untuk mendoakan orang lain. Supaya kita selama ini ketika pulang ke gereja, tidur nyenyak di rumah, makan kenyang, tidak melakukan apapun, itu berubah. Sehingga kita akan memberikan makan orang lain, baik secara jasmani maupun rohani. Dan ketika itu terjadi, maka Anda semua menjadi Raja Wali yang dewasa, yang siap terbang di angkasa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Rasul Paulus menegur jemaat Ibrani, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Waktu kekristenanmu sudah berapa puluh tahun. Mungkin dari kakek nenek, dari ama ina, sampai kepada kamu, kakak nona dan kakak nyong, usia sudah 20 tahun. Sepertinya kamu masih harus diberikan susu, bukan makanan yang keras. Masih asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Oleh karena itu mereka ditegur, dan mereka harus keluar dari itu. Dari masa anak-anak secara rohani menjadi orang dewasa secara rohani. Sekali lagi saya mau katakan, pandemi yang terjadi hari-hari ini adalah cara Tuhan untuk menggoncangkan zona nyaman kita, memporak-porandakan kita, supaya kita semakin dewasa dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Raja Wali, dia tinggal di tempat yang tinggi. Beda dengan burung kebanyakan, Bapak Ibu. Raja Wali suka terbang di tempat yang tinggi, jauh dari jangkauan para pemburu. Dan Anda tahu,
Tuhan sebenarnya menciptakan kita untuk senantiasa berada di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu berbicara tentang apa? Tentang intimasi, hubungan yang intim dengan Tuhan, tentang menara doa, tentang bagaimana hati kita siap sedia menanti-nantikan Tuhan dan menyampaikan pengaduan ratapan kita kepada Tuhan di menara doa. Sehingga jiwa kita disegarkan. Saya mengenal Bapak Pendeta Adrian Sumlang ini dari fanpage Facebook Adrian Sumlang. Waktu itu beta masih di tempat lain di Sumatera Utara. Saya melihat ketika pandemi global terjadi, dia beserta istri dan anaknya naik ke menara doa, naik ke tempat yang tinggi. Saya melihat waktu itu pengikutnya belum terlalu banyak, tapi sekarang sudah ratusan ribu orang yang mengikutinya. Mengapa orang banyak mengikuti? Karena ketika dia naik ke tempat yang tinggi, menara doa, menyampaikan doa, pengharapan dan keluhan-keluhan kepada Tuhan, dan ribuan, ratusan ribu orang di belahan bumi ini mengalami hal yang sama. Mereka juga ikut melipat tangan. Ini adalah suatu terobosan rohani. Harus terus dipertahankan. Konsistensi kegiatan ini harus terus dipertahankan. Mengajak sebanyak mungkin orang untuk naik ke menara doa. Firman Tuhan dalam Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Itu dilakukan oleh hambanya Bapak Adrian Sumlang. Dan ini juga yang kita lakukan bersama, baik yang ada di tempat ini secara onsite maupun yang hadir secara online. Kita harus naik ke tempat pengintaian, mengintai kekuatan musuh, mengintai apalagi yang akan menghancurkan kehidupanmu, usahamu, pelayananmu, rumah tanggamu. Kita naik ke sana. Dan ketika kita meninjau dan menantikan apa yang difirmankan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Maka engkau akan diluputkan, rumah tanggamu akan diluputkan, usahamu akan diluputkan, akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, yang dilakukan oleh Raja Wali terbang melayang. Dia mengepakkan sayapnya dengan kekuatannya sendiri. Kalau burung lain, dia akan mengepakkan sayapnya untuk bisa terbang. Tapi Raja Wali, dia tinggal membuka sayapnya. Dengan kekuatan angin akan mendorong tubuhnya, akan semakin tinggi melayang-layang. Jika Anda terbang dengan kekuatan sendiri, maka Anda akan kecewa. Banyak orang mengikut Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Banyak orang mengikut Tuhan karena pendeta. Karena apa? Karena motivasi lain. Dia akan kecewa. Kita harus terbang dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Angin berbicara tentang kesulitan, pergumulan hidup. Dengan badai, Raja Wali menguatkan sayapnya untuk terbang semakin tinggi. Ketika menghadapi berbagai persoalan hidup, sebagai kesempatan untuk menguatkan sayap iman kita dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong dan yang menguatkan kita untuk bisa terbang melayang di atas persoalan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ketika kita menghadapi pegunungan yang berbukit-bukit, yang berkelok-kelok, ada persimpangan jalan yang kita mungkin pusing, kita mungkin bingung, kita melangkah mau kemana. Ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita, maka Tuhanlah yang meluruskan jalan kita. Artinya apa? Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Saya sudah menjadi hakim selama 20 tahun Bapak Ibu. Saya banyak menghadapi perkara perceraian di pengadilan. Kalau beta bertanya kepada mereka, apa sih yang membuat mereka harus bercerai? Masalahnya tidak berat. Masalah kecil, masalah sepele yang diabaikan oleh mereka. Saya selalu memberikan tips kepada mereka. Kalau Anda suami istri, jangan bertanya kepada istrimu, apakah kamu cocok dengan saya? Sonde pernah. Beta selalu bertanya dalam diriku, apakah saya cocok untuk dia? Jangan dibalik. Karena kalau Anda bertanya, apakah kamu cocok dengan saya?
maka parameter yang Anda gunakan untuk mengukur dia adalah parameter kamu. Tapi ketika kamu bertanya apakah saya cocok dengan dia, maka kamu yang akan menyesuaikan. Sekali lagi, kamu yang akan menyesuaikan, kamu yang akan memahami dia. Bagaimana kita bisa mengasihi pasangan kita adalah sejauh mana kita bisa memahami pasangan kita. Amin. Bukan sejauh mana kita bisa menghakimi, sejauh mana kita bisa mencari tahu kelemahan-kelemahan pasangan kita. Bukan itu. Tapi sejauh mana kita bisa mengerti dia dan menerima dia dalam segala kekurangannya. Karena di hadapan Tuhan, waktu pemberkatan pernikahan, kita sudah berjanji bahwa saya setia, baik dalam suka maupun duka, dalam sakit dan senang, dalam apalagi dalam segala hal akan setia. Artinya ketika dia tidak baik pun, kita harus tetap setia kepada dia. Kita harus terima dia, kita harus pahami dia. Saya selalu memberikan tips kepada pasangan yang masih baru. Kalau di sini saya lihat masih banyak pasangan baru. Dan mungkin kakak Nona dan kakak Nyong yang akan menikah nanti. Kamu harus berpikir, lelaki harus berpikir, istrinya adalah layangan, suami adalah angin. Untuk istrimu bisa terbang melayang, maka embusilah istrimu dengan angin kasih sayang. Maka istrimu akan melayang-layang. Nah, itu dia. Pria, perhatikan baik-baik, dimanapun Anda berada. Mau di Irian Jaya, mau di Kota Medan, mau di Seborong-Borong sama. Ya. Pria, perhatikan. Perempuan omong minimal 21.000 suku kata dalam satu hari. Gak tahulah Ibu Gembala atau seperti itu. 21.000 suku kata, itu kalau dikumpul itu sudah bisa menciptakan sebuah novel. Mulai dari pagi, baru bangun, itu. Mau pergi kerja, siang juga. Kemudian pulang kerja juga. Sebelum tidur juga. Gitu. Padahal kita sudah capek kerja ini Pak Gembala. Ya, satu harian. Jadi laki-laki yang mau membuat istrinya terbang melayang, solusinya adalah dengarkanlah dia. Jadi ketika tanya, iya sayang. Siap sayang. Iya sayang. Nah itu. Harus seperti itu. Dan kemudian wanita, apa yang dibutuhkan oleh wanita? Yang dibutuhkan wanita adalah mau didengar. Jadi masih baru pacaran ini Pak Gembala, dia akan selalu bertanya kepada kita, Bang, sayang enggak dengan saya? Padahal kita sudah pacaran ini, ya dek sayang. Terus kita menikah, Bang, jujurlah Bang, benar enggak sayang Abang dengan saya? Iya sayang. Lahir anak 1-2, tetap bertanya, sayang enggak dengan saya? Pertanyaan yang sudah 20 tahun juga ditanya. Sudah 20 tahun berlalu, anak sudah ada, cucu juga sudah mau lahir juga. Tetap bertanya hal yang sama. Anda tahu, perempuan sebenarnya tidak hanya menginginkan jawaban, oh aku mencintaimu, tidak. Kalau beta akan selalu berkata kepada dia, ya sayang, aku mencintaimu. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah matahariku. Kan itu kan? Padahal kalau matahari sudah terbakar ini Bu Gembala. Gunung yang tinggi akan kudaki. Lautan yang luas, langgar pulau akan kuseberangi. Tapi ketika datang harimau, aku akan berlari. Berlari untuk mendekap dia maksudnya, menyelamatkan dia. Jadi harus seperti itu. Dan kemudian kami kalau belanja Pak Gembala, ini istri beta tidak pernah jalan sendiri. Solusi juga untuk bapak-bapak yang masih muda, apalagi yang dompetnya pas-pasan seperti beta. Ini solusi kreatif dari Bapak Derman Namaban, Wakil Ketua PN Kupang, ya, supaya tidak berantem di rumah. Jadi kalau kami ke mall yang ada di Lipo atau ke Transmart, maka beta akan selalu pegang tangannya. Mengapa selalu pegang tangannya? Ada 2 keuntungan sekaligus. Keuntungan yang pertama, kalau pegang tangan istri, maka kasih sayang kita akan mengalir terus sepanjang masa. Jangan coba-coba pegang tangan istri orang lain, itu bahaya. Bisa masuk kantor polisi. Pegang tangan istri, kasih sayang mengalir sepanjang masa. Kemudian keuntungan yang kedua adalah keuntungan finansial. Mengapa Pak Gembala keuntungan finansial? Nah ini rahasianya, karena dari rumah berangkat mau belanja ke Transmart, rencana mau beli bakso, dilihatnya ada konter lipstik, apalagi ada promosi 50%, 60%, mungkin lipstiknya sudah lama-lama nggak laku-laku ini. Dilihat itu, beta pegang tangannya, sayang ini konter lipstik bukan bakso, di sana baksonya, pegang tangannya. Terus ketemu lagi konter sepatu, dilihat yang baru-baru,
pegang tangannya, sayang ini konter sepatu bukan bakso, bawa ke sana. Karena Anda tahu biasanya perempuan kalau dia sampai di kasir dengan belanjaan yang segudang ini yang saya abrek-abrek ini, dia sudah prediksi uang di kantongnya itu hanya 250.000, tapi dia belanja 400.000, kurang 150.000. Biasanya dia akan mengajak, Pak, uang beta kurang, berapa? 150.000, pinjam Pak, pinjam. Kita kasih 150.000 pinjam sama dia. Nah ini suami istri ada juga pinjam ini. Nanti kembalikan dia sampai di rumah. Iya sayang. Naik ke mobil sampai di rumah dia lupa. Mengapa dia lupa? Karena istri akan selalu berpikir uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Apa yang sudah masuk kepada istri, sonde bisa keluar. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi itu masalahnya. Makanya Anda datang ke pengadilan. Masalahnya seperti itu. Laki-lakinya, suaminya tidak bisa memahami itu. Bukan masalah berat. Masalah wanita tidak pernah didengar. Dan masalah suami tidak pernah dihargai. Maka dia akan mencari perempuan yang mau menghargai dia. Dan perempuan juga akan mencari wanita yang mau berbicara kepada dia. Mengapa seorang perempuan bisa lebih ramah kepada direkturnya di kantor daripada kepada suaminya? Nah, ini jadi masalah. Tapi puji Tuhan di Kupang sonde ada. Itu ada di kampung beta. Jadi itu kuncinya. Masalah itu kita harus bisa terbang seperti burung Raja Wali. Dan kemudian yang keempat, yang dilakukan oleh Raja Wali, dia memperbarui hidupnya. Anda tahu bahwa sebenarnya usia 40 tahun, Raja Wali sudah siap untuk mati. Mengapa? Karena bulunya sudah tebal, sulit untuk terbang, kemudian paruhnya juga sudah bengkok, tidak bisa mencabik-cabik makanan, dan kuku-kukunya juga sudah tumpul. Maka hanya ada dua pilihan, yang pertama mati, yang kedua berubah. Raja Wali memilih untuk berubah. Raja Wali terbang ke puncak bukit, dan di sana dia bersembunyi lebih kurang 150 hari, memperbarui kekuatannya. Dengan cara apa? Dia patok-patokkan paruhnya ke bebatuan. Paruh yang lama lepas, muncul paruh yang baru. Kemudian dia cakar-cakarkan juga kukunya yang sudah tumpul ke bebatuan, ranting-ranting pohon, lepas yang lama, muncul cakar yang baru. Dan kemudian bulu-bulu yang sudah menebal dia cabuti satu persatu. Lepas yang lama, muncul bulu yang baru. Prosesnya transformasi 150 hari. Dia harus berjemur di bawah terik matahari untuk mempercepat pertumbuhan bulunya. Masa yang sangat menyakitkan dalam kehidupannya. Tapi Anda tahu, setelah itu dia akan ditambahkan usia 30 tahun ke depan. Maka usia Raja Wali rata-rata 70 tahun. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pemazmur mengetahui bahwa Raja Wali memperbaharui kekuatannya. Maka kita juga, Tuhan yang akan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda kita diperbaharui. Jadi Anda tidak lagi berkata kepada saya, Pak Nawan, saya sudah terlalu tua, saya tidak ada tenaga, saya sudah capek dengan masalah ini, tidak ada jalan keluar, saya akan cari jalan sendiri. Tidak ada lagi orang yang berkata seperti itu, karena Tuhan telah memperbaharui kekuatannya. Saudara, ada seorang Martin Luther King Jr., dia berkata, kalau Anda tidak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau Anda tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Kalau Anda tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tetapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap bergerak untuk maju. Jangan pernah berhenti. Ketika Anda berhenti, maka itu adalah kemunduran. Jalan agak lambat, tidak masalah. Anda dalam proses pelambatan ini mungkin Anda akan minta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, jangan pernah berhenti, apalagi mundur ke belakang. Orang sukses itu tidak tiba-tiba menjadi sukses. Orang besar tidak tiba-tiba menjadi besar. Dia harus memulai dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Saya dan percaya jemaat Tuhan di Aperon Ministry, dimanapun Anda berada, diberkati oleh Tuhan. Yang pertama tadi, belajar dari Raja Wali. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan.
Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita harus siap sedia menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti yang lain. Dalam Alkitab ada banyak contoh dan tokoh Alkitab yang dicatat. Salah satunya adalah Sakeus. Dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Dia adalah orang kaya. Waktu itu Yesus melewati kota Yeriko. Sakeus menyadari, Sakeus mengetahui bahwa Yesus akan melewati kota itu. Sakeus badannya pendek, lebih pendek dari beta. Pada waktu itu ada banyak orang berkerumun mengikuti Yesus. Dengan posisinya yang pendek ini, maka dia tidak bisa melihat Yesus. Sementara dia sudah pengen hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Ini orang hebat. Orang hebat akan selalu berpikir untuk solusi, untuk penyelesaian masalah. Maka dia berpikir, aku harus melalui orang-orang ini. Dan dia prediksi bahwa Yesus akan lewat dari jalan itu. Di situ ada pohon ara, dan kemudian dengan secepat kilat dia berlari dan dia panjat pohon itu. Ketika dia panjat pohon itu, dia naik dan dia bisa menyaksikan Yesus dari atas pohon itu. Anda tahu, Sakeus pemungut cukai, Sakeus orang kaya, Sakeus pejabat, memanjat pohon laksana anak-anak, seperti anak-anak. Dia tidak peduli. Dan Sakeus di mata orang Yahudi adalah orang berdosa, yang dimusuhi, yang dibenci. Mengapa? Karena dia bekerja untuk pemerintahan Roma, memungut pajak kepada pemerintah Roma. Tapi Sakeus tidak peduli dengan itu. Sakeus tidak peduli dengan kata orang. Yang penting beta bisa melihat seperti apakah Yesus itu. Ketika dia lihat, Anda tahu, Yesus juga melihat Sakeus. Satu orang Sakeus, ada mungkin ribuan orang yang mengikuti dia pada waktu itu, tapi hati Yesus tertuju kepada Sakeus. Dia berkata, Sakeus, turunlah, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Benar? Yesus menumpang di rumah Sakeus. Yesus berkata, telah terjadi keselamatan atas seisi rumah ini. Keselamatan bukan hanya kepada Sakeus, tapi seisi rumahnya diberkati. Dan Sakeus juga berkata, apabila ada orang yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan setengah dari hartaku akan kujual kepada orang-orang miskin. Saudara, dampak dari orang yang menantikan Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan percaya kita belajar dari Sakeus. Yang ketiga, yang terakhir, milikilah paradigma baru. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Diajarkan di sini, anggaplah suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bagaimana mungkin sudah jatuh ke dalam pencobaan tapi dianggap sebagai kebahagiaan? Ini kan paradigma baru. Ini kan pola baru yang tidak lazim diajarkan oleh dunia. Saya teringat dengan seorang kisah dengan Yusuf, anak daripada Yakub. Yusuf ini mendapat hak istimewa, hak privilege di tengah keluarganya. Mengapa? Yusuf lahir pada saat orang tuanya sudah tua. Yang kedua, Yusuf ini juga mengenakan jubah yang maha indah, dikenakan oleh bapak dan ibunya, karena dia anak kesayangan. Dan yang ketiga, Yusuf ini tinggal di rumah, sementara abang-abangnya menggembalakan ternak domba, dan mereka tinggal di padang rumput. Dia bermimpi, mimpinya sampai 2 kali diceritakan kepada abang-abangnya dan termasuk kepada ayahnya. Oleh karena mimpi itu mereka menjadi benci kepadanya, semakin benci lagi. Pendek cerita, suatu ketika Yakub berkata kepada Yusuf, "Sup, lihat abangmu di padang rumput. Apakah perbekalan mereka cukup? Pakaian mereka apakah masih bagus?" Dia pergi ke sana. Ketika abang-abangnya melihat, oh itu Yusuf datang, yang berencana akan memimpin kita. Kita bunuh dia. Salah seorang berkata, oh jangan kita bunuh, masukkan sesa ke sumur kosong. Masukkan ke sumur kosong. Tapi salah seorang dari antara mereka waktu itu berpikir, apa untungnya kalau kita membunuh dia? Itu kan darah daging kita, kata Yehuda. Lebih bagus kita jual dia. Adiknya dijual untuk keuntungan. Dijual dia kepada orang Midian.
Saudara, sampai kepada Mesir dan dia menjadi pembantu di rumah Potifar, kepala pengawal istana. Masuk dalam penjara, difitnah istri Potifar, dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika Firaun bermimpi, maka dia dikeluarkan dan kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Orang kedua terkuat di Mesir, seorang Ibrani. Ketika terjadi masa kelaparan di seluruh negeri, bapak dan saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makanan. Anda tahu Yusuf menempatkan mereka di mana? Yusuf menempatkan mereka di tanah Gosen. Tanah Gosen itu adalah tanah yang subur, curah hujan tinggi, seperti Patum Nasi, seperti Soe. Di sana rumput banyak. Anda tahu orang Israel itu adalah penggembala ternak domba. Sementara ternak domba bagi orang Mesir adalah suatu kekejian. Anda tahu bagaimana besarnya hati Yusuf terhadap abang-abangnya. Tidak memperhitungkan kesalahannya. Pendek cerita, Yakub mati. Ketika Yakub mati, dikubur, maka mereka rapat keluarga. Seperti orang Kupang, rapat keluarga tanpa kehadiran Yusuf. Mereka berkata seperti ini, ayah kita telah mati, pastilah Yusuf balas dendam kepada kita, karena kita telah menjual dia, dan karena kita telah membohongi ayah kita, kita sebut dia mati diterkam oleh binatang buas, kita lumuri jubahnya dengan darah kambing, pastilah dia balas dendam dan membunuh kita. Oleh karena itu, kita sampaikan kepadanya supaya semua kita menjadi pembantunya. Baik istri maupun anak-anak kita dan seluruh harta kekayaan kita, kita tunduk kepadanya. Ketika berita ini sampai ke telinga Yusuf, dia menangis, dia panggil semua abang-abangnya. Dia berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, Anda mungkin adikmu atau abangmu atau anak pamanmu berlaku tidak setia kepada engkau, atau anak kandungmu sendiri, atau orang tuamu. Apakah engkau merencanakan juga untuk membalaskannya? Yusuf memberikan contoh dan teladan kepada kita, tidak membalas. Justru sebaliknya, akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Dan mereka semua ditempatkan di tanah Gosen, tanah yang subur. Saudara, saya selalu merenungkan ini. Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepada saya? Sejauh mana kadar atau kemampuan saya untuk mengampuni orang yang berlaku tidak setia kepada saya? Saudara, kita harus belajar seperti Yusuf ini. Amin, Bapak Ibu. Kalau Anda siap dan lulus seperti ini, Anda akan dipromosikan. Yusuf, seorang Ibrani, tanpa pemilihan umum, tanpa poster, tanpa tim sukses, bisa menjadi orang kedua di Mesir. Hebat kan? Hebat. Mungkin Anda berkata, Pak Naban, saya ini minoritas. Silahkan minoritas. Mau di keluarga mana kamu minoritas? Silahkan. Mungkin Anda berkata, saya ini orang Sabu. Dari gunung, silahkan. Mau dari Sabu kok, mau dari Soe kek, mau dari Malaka kek, atau dari Rote, dari mana, silahkan. Mau dari manapun kau, Tuhan tidak lihat. Yang Tuhan mau lihat, kamu mau pergi kemana dan pergi bersama dengan siapa. Amin. Kalau kamu mau pergi dengan siapa? Dengan Yesus, Tuhan akan mempromosikanmu. Dalam proses perjalananmu engkau dikecewakan orang, jangan lihat itu. Karena kamu hidup bukan menurut pendapat orang, tapi menurut kata Tuhan. Amin. Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan naik, tidak pernah turun. Kalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya siang dan malam, engkau akan diberkati. Jemaat yang kejut seperti ini tidak masalah. Tidak ada orang yang tiba-tiba ribuan, tidak. Semua melalui proses. Amin. Persoalannya adalah kita menghargai proses itu. Kesaksian yang terakhir dari Beta. Saya tahun 2020 yang lalu saya menulis sebuah buku, Terbanglah Raja Waliku. Ya. Saudara, di buku itu dikisahkan, ini kampung halaman Beta,
Coba ada tadi kampung halaman beta di situ. Nah, ini dia. Itu kampung halaman beta. Siborong-Borong. Dari kota Siborong-Borong itu 252 km dari pusat kota Medan ke arah Sibolga. Kemudian dari kota Siborong-Borongnya beta 9 km lagi ke lereng bukit ini. Pada waktu itu belum ada penerangan, belum ada jalan aspal ke kampung kami. Tapi puji Tuhan sekarang sudah ada. Saudara, orang tua saya petani miskin, kami ada 7 bersaudara. Pada ini beta waktu SMP, coba lihat. Ganteng tidak, Son? Kalau kakak Nona lihat itu yang pakai tas merah, pasti jatuh cinta kan? Ini Bapak, tahun 87. Ganteng kan? Kalau orang Rote pasti jatuh cinta lah, lihat itu kakak Nyong ganteng sekali. Cuma beta yang senyum itu. Anda tahu sepatunya itu udah seperti mulut buaya. Mengapa? Karena sudah lusuh ya, udah terbuka mulutnya. Kaos kakinya itu Ibu Gembala kalau direndam itu bisa menghasilkan kompos untuk kasih ke jeruk. Karena tidak pernah dicuci. Makanya tinggi sebelah itu. Kemudian tasnya itu warna merah. Bayangkan tas laki-laki warna merah seperti itu. Ketiak bajunya itu sudah koyak, ya. Dan kemudian di belakang celana yang hijau itu sudah seperti kacamata, koyak. Mengapa? Karena waktu itu beta ke sekolah naik sepeda. Bukan seperti goes sekarang. Kalau beta di Facebook ada sering naik goes itu udah hebat. Kalau dulu sepedanya itu gearnya masih 1. Sekarang kan ada gearnya 5, 8, bisa ganti gigi. Kalau tanjakan kasih kecil supaya bisa cepat. Dahulu 10 km beta naik sepeda dari kampung ke sekolah. Kemudian pulang lagi hal yang sama. Badan beta pendek sehingga untuk mengkayu sepeda itu maka ini pantat harus bergesekan dengan tempat duduk sepeda itu. Sehingga celana beta di belakang koyak. Orang tua atau mama beta itu rajin menjahit, ahli spesial. Itu dijahit, koyakannya itu tambal sulam, pakai jahit tangan. Jadi bekasnya itu nampak jelas. Itu. Jadi kalau dipoto dari belakang itu pasti mempermalukan namanya itu. Ya. Kemudian next, ini kampung beta, ini rumah beta, rumah panggung. Satu acara itu terima hadiah itu senyumnya luar biasa. Mungkin kalau ketemu dengan istri beta pada waktu itu mungkin pasti dia akan menghindar, lari. Bukan tipe gua katanya kan. Itu sepedanya itu ya. Kemudian lanjut, ini waktu tamat SMA Bapak Ibu. Buka dada yang bidang nampak kekar gitu. Kekar enggak dadanya? Ya kan? Kekar itu. Itu. Namanya anak petani kan, biasa manjat-manjat pohon. Tahun 90 waktu tamat SMA, ayah saya berkata seperti ini, "Anakku, pergilah kau ke Kota Padang, melamar jadi tentara." Kemudian saya bertanya, apa untungnya jadi tentara? Ayah saya berkata seperti ini, "Anakku, kalau kau jadi tentara, ada baret di kepalamu, pisau sangkur di pinggangmu, sepatumu sepatu bot. Kalau kau pulang Natal tahun baru ke kampung, bunyi sepatumu prak prak prak, maka bapak sudah bangga," katanya. Wah, benar juga beta pikir. Jadi tentara. Waktu itu calon Tantama, balok merah. Maka di Padang tahun 90 beta melamar Tantama. Masih pada seleksi kesehatan, belum jasmani, beta sudah gagal. Kemudian beta bertanya kepada induk Semang yang kebetulan tentara juga, pelatih jasmani di sana. "Mengapa saya kalah?" Kemudian dia berkata, "Wajarlah kau kalah." "Mengapa?" Dia berkata seperti ini, "Wajahmu berantakan." Wah, maksudnya seperti apa? Dia berkata seperti ini, antara gigi dengan hidung tidak simetris. Gigimu menonjol keluar, hidungmu menonjol ke dalam. Sehingga dari aspek kesehatan kamu tidak memadai. Maka kamu kalah katanya. Wah, kasihan juga nih saya pikir. Kemudian pada tahun 90, tahun yang sama, beta ikut UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dari Universitas Andalas Padang, IPC, IPA campuran. Karena waktu SMA beta jurusan fisika Bapak Gembala. Gak tanggung-tanggung. Beta berpikir, wah ini pasti menang, minimal 1. Waktu pengumuman Bapak Ibu, beta bolak-balik, koran itu menjadi lusuh. Tidak ketemu nama beta, alias gagal. Waduh ini luar biasa. Maka beta pulang kampung tahun baru tahun 90, beta melapor kepada ayah, "Ya, saya tidak mau lagi jadi tentara, lagi pula beta sudah gagal UMPTN."
Loh kenapa? Saya berkata, aku malu kepada teman-teman. Kemudian Bapak berkata, lebih baik malu daripada tidak melakukan apapun. Ya pokoknya saya tidak mau lagi. Maka beta pergi merantau ke Kisaran, dari Kisaran ke Medan. Di Medan, beta ikut 2 kali tes pegawai negeri sipil golongan 2. Pertama Departemen Kehakiman, puji Tuhan gagal. Kemudian yang kedua, ikut lagi di Kodam 1 Bukit Barisan, pegawai di Kodam itu yang baju-baju putih, tata usaha negara, ke tata usaha. Puji Tuhan juga gagal. Bapak Ibu, maka beta sudah akrab dengan kegagalan. Tapi beta tidak mau menyerah. Pada akhir tahun 92, ada penerimaan tes CPNS golongan 1B. Dari pakai ijazah SMP. Maka beta berpikir masih ada sisa napas, beta ikut melamar. Puji Tuhan, kalau ini benar-benar lulus. Ketika beta lulus, beta ditempatkan di Petun Medan dengan jabatan sebagai Satpam dan Cleaning Service alias Office Boy. Gajinya berapa? 52.800 rupiah. Saudara, pada waktu itu beta sudah ikut melayani anak-anak muda dan sekolah minggu. Pada proses itu karena beta tinggal di rumah seorang pendeta pada waktu itu. Di gereja beta dengarkan firman Tuhan seperti ini. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Dan engkau akan naik, tidak akan turun. Kalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Beta berpikir, bagaimana Tuhan, bagaimana mungkin aku ini bisa menjadi kepala? Di dalam kantor, dalam absensi pun, nama beta paling terakhir. Koyak sedikit, daftar absensi itu nama beta sudah hilang. Karena golongan 1. Bagaimana? Aku yang paling muda. Bagaimana mungkin aku menjadi kepala? Ini kan menjadi bergejolak di dalam diri beta. Dengan berusaha meyakinkan diri untuk meyakini firman Tuhan. Jadilah firman-Mu dalam kehidupan saya. Maka setiap beta mau pergi ke kantor untuk sudako, di Medan sudako namanya, angkot. Ya, kalau di sini bemo, ya. Beta selalu ngomong seperti orang gila. Derman penababan kepala, derman penababan kepala. Orang udah lucu melihat ini, udah gila ini anak ini. Udah badan beta lagi kurus kering. Ini kan kurus kan? Itu dia. Satpam sepertilah kurusnya. Ini beta pelayanan di gereja pada waktu itu. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Bagaimana bisa menjadi kepala? Apa bisa tiba-tiba? Oh tidak. Maka beta kuliah. Jadilah beta alumni Mahusor. Tahu Mahusor? Mahasiswa hukum sore. Pagi sampai jam 4 kerja di kantor. Jam 5 sampai jam 9 kuliah di Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa di Medan. Walaupun pimpinan beta melarang untuk kuliah. Tapi beta tetap kekeh untuk kuliah. Puji Tuhan, tahun 98 tamat. Ketika tahun 98 tamat, ada foto wisudanya di situ, masih kurus kering. Ya, ini dia. Pada bulan Oktober, ada penerimaan calon hakim dari pegawai negeri sipil. Beta waktu itu ikut ke Banda Aceh. Anda tahu, Banda Aceh baru selesai DOM, daerah operasi militer pada waktu itu. Ujian di sana dengan seorang anak Tuhan, puji Tuhan lulus. Berangkat ke Jakarta. Persoalan tiba, mengapa tiba? Tidak ada ongkos. Kan baru dari Banda Aceh. Ke Jakarta harus lebih 1 minggu tinggal di sana. Maka beta pulang melapor kepada ayah, ya, Ma, saya lulus calon hakim dari Banda Aceh dan harus berangkat ke Jakarta. Oh puji Tuhan, berangkatlah Amang. Bukan hanya itu, beta mau butuh duit. Ada nggak uang bapak, uang mama? Oh tenang, kita ada 3 ekor anak babi. Besok akan kita jual di pasar si borong-borong. Dijual bukan untuk CI, tapi untuk dapat uang. Puji Tuhan, besoknya dijual. Setelah dijual, dengan uang itu beta berangkat dari Belawan naik KM Sinabung ke Jakarta. Sampai di Jakarta ujian tes calon hakim. Penguji bertanya, dari tadi kamu sudah memberikan jawaban kepada saya. Sekarang pertanyaan terakhir, apa motivasimu menjadi calon hakim? Kemudian saya katakan seperti ini, Bu, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Dia heran. Mengapa heran? Karena ini calon hakim, sarjana hukum, harusnya bicara tentang penegakan hukum yang rusak dan lain sebagainya. Menjadi berkat, emangnya calon pendeta, emangnya calon gembala sidang. Maka dia berkata seperti ini, maksudmu apa? Jelaskan.
Saya jelaskan, kalau orang diperhadapkan kepada saya salah, maka saya akan beritahukan mengapa dia salah. Yang kedua, akan diberitahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Dan yang ketiga, kalau dia tidak salah, akan saya bebaskan dia. Itu maksud saya. Oh, itu maksud Anda? Iya, Bu. Ya sudah cukup. Saya katakan, terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Beta mohon izin. Dia heran melihat beta, mengapa? Badan beta kurus kering. Bahasanya BTL. Ini sudah lebih halus ini Pak Gembala. Kalau sebelumnya masih BTL sekali. Batak tembak langsung ini orang. Tetapi beta lihat di wajahnya, semangatnya ada semangat yang luar biasa. Daripada masalah, diluluskan Leni anak ini. Kira-kira itulah pikirannya mungkin pada waktu itu. Maka beta pulang ke kota Medan. Atasan beta yang dulu tidak setuju beta kuliah bertanya, bagaimana Nadaban hasilnya? Saya katakan, puji Tuhan Pak, lulus. Emang sudah pengumuman? Karena biasanya pengumuman itu paling cepat 1 bulan ke depan. Belum Pak. Terus bagaimana kamu bisa omong kamu sudah lulus? Ya saya yakin lulus Pak. Ini kan seperti orang gila. Kemudian dia bertanya seperti ini cara dunia melemahkan kita. Dari mana uangmu? Itu. Saya katakan seperti ini, Pak, kalau orang siapkan 100, beta 200. Kalau orang siapkan 200, beta 400. Kemudian dia berkata, dari mana? Saya katakan, dari surga. Bukankah bumi ini adalah pijakan kaki Tuhan? Di bumi ini ada emas, perak, permata, dan semuanya ada di bumi ini. Ini pijakan kaki Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Sekarang beta bertanya kepada Bapak. Ini sudah berani. Yang bodoh Bapak atau saya? Bapak sudah tahu bahwa saya berangkat ke Jakarta menjual 3 ekor anak ternak untuk sekedar ongkos. Masa Bapak bertanya dari mana uangmu? Yang bodoh itu Bapak atau saya? Kemudian dia berkata seperti ini, sombong kali kau, sana kau katanya kan. Cara dunia untuk melemahkan anak-anak Tuhan seperti itu. Pengumuman tiba, ditempel nama-nama yang lulus di Pengadilan Tinggi Medan. Puji Tuhan, nama beta salah satu yang lulus di sana. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan kepada Anda, apakah saya pintar? Tidak. Kalau saya pintar sudah masuk perguruan tinggi negeri. Apakah IP saya tinggi? Tidak, hanya 2,83. Apakah saya orang hebat? Tidak. Tidak masuk hitungan, tidak kualifikasi, tidak qualified. Beta harus berhadapan dengan orang-orang alumni USU dari Sumatera Utara, dari UI, dari UGM, dari seluruh Indonesia yang diambil hanya 100 orang. Tidak masuk hitungan. Terus kok bisa lulus? Tuhan yang meluluskan. Amin. Kok bisa saya jawab pertanyaan itu? Saya juga heran kok bisa jawab itu selancar itu, saya juga nggak tahu. Sebelumnya saya tukang grogi. Bicara seperti ini saya paling grogi. Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya tahu, saya yakin bahwa itu pertolongan Tuhan semata-mata. Bukan karena saya, bukan karena orang tua beta. Orang tua beta orang miskin, orang susah. Maka beta dilantik menjadi hakim tahun 2002 dan beberapa kali dan terakhir menjadi ketua pengadilan negeri di Pematang Siantar. Dan puji Tuhan 11 bulan yang lalu dilantik menjadi wakil ketua PN Kupang di tempat ini. Ini Detikcom sampai menulis bagaimana proses perjalanan itu Bapak Ibu. Ya. Sakit. Kalau saya cerita panjang lebar lagi nanti ini waktu mungkin untuk lain yang kedua Bapak Ibu. Tapi jujur sakit, jujur berat. Orang tua saya dulu petani, pemabuk, penjudi. Kalau kalah main judi dia melarikan diri. Saya menggantikan peran ayah kalau dia melarikan diri. Dan itu berulang sampai saya kelas 3 SMA. Kami tidak merasakan kasih Bapa pada waktu itu. Tapi ibu saya adalah ibu yang hebat. Dia seorang pendoa. Dia tidak melarikan diri, meninggalkan kami anak-anaknya 7 orang, tidak. Dia setia, dia berdoa. Dia membayarkan utang suaminya karena kalah main judi. Dia tebus sawah satu persatu untuk kembali supaya kami bisa tetap sekolah. Kami semua bisa sekolah dengan baik. Tapi puji Tuhan, pada tahun 94, ayah saya bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Akhirnya dia menjadi seorang gembala sidang. Sampai akhir hayatnya 1 tahun yang lalu dia meninggal. Dia menjadi seorang pendeta gembala sidang walaupun hanya tamat kelas 6 SD. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, di masa sulit sekalipun Tuhan akan menolong kita. Janji Tuhan atas kehidupan kita dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi dalam persoalanmu, proses apapun yang terjadi atas kehidupanmu hari-hari ini, dalam proses kejatuhanmu, dimanapun engkau berada, dengar baik-baik.
Mungkin Anda berada di belahan negeri ini, ada di Pulau Nias, ada di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Manado, di Irian. Dengarkan baik-baik. Mungkin engkau terjatuh hari-hari ini. Tapi ingat, tangan kanan Tuhan akan memegang engkau dan akan menolong engkau. Dia yang membawa kemenangan kepada engkau. Sekali lagi, kunci menang di masa sukar ada 3 tadi. Pertama, belajar seperti pada burung Raja Wali. Kemudian yang kedua, menantikan Tuhan. Dan yang ketiga, milikilah paradigma yang baru. Saya akan percaya sekali lagi, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan renungan ini dimanapun Anda berada.